kok bisa tertarik sama Honda EDV? Kan masih banyak lagi motor-motor metik yang lain kayak. Terus untuk spek mesinnya nih Bli, kira-kira masih original atau sudah dirubah Bli? Soalnya halo sahabat otomotif, kembali lagi di Victoria Bali Channel. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat. Dan kami dari keluarga besar Victoria Bali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman kita umat muslim yang merayakan. Semoga ibadahnya dilancarkan. Hari ini saya sedang berada di rumahnya Bli Bayu, dan nanti kita akan jalan-jalan bersama Bli Bayunya. Kebetulan sekarang Bli Bayu masih siap-siap. Sambil menunggu Bli Bayu siap-siap, buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Victoria Bali, dan juga follow IG dari Victoria Bali, official Victoria Bali. Dan ini dia Bli Bayunya. Udah siap-siapnya nih. Udah ganteng. Udah ganteng. Jangan lupa juga nanti akan ada giveaway untuk 5 orang menang. Ada giveaway. Iya, biar jadi lebih semangat. Teman-teman tetap pantengin channel Victoria Bali dan juga follow IG dari Victoria Bali. Gimana kabarnya nih? Sehat? Sehat. Tadi habis vaksin nih. Habis vaksin? Iya. Ya, astagfirullah biar tetap fit ya. Iya. Sekarang tujuan kita mana Li? Ini dekat sini sih di Banjar Tegal tempatnya. Mau nge-review motor apa nih? Adivil. Adivil. Iya. Oke. Langsung saja kita berangkat. Berangkat, ikuti terus. Jangan dipotong-potong atau di skip-skip videonya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi, dan sebelum kita bincang-bincang bersama ownernya nanti seputar spek dari motornya ini, kita akan mereview part-part yang terpasang di motornya dulu. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita review part-partnya, dan kita mulai dari bagian atasnya dulu. Oke teman-teman, kita mulai dari bagian stang dulu. Di sini untuk spion dipasang spion jalu yang bulat dengan merek Sky Racing. Untuk hand gripnya, sini menggunakan hand grip BAD Racing. Dan untuk gas, ini gasnya sudah di-upgrade menggunakan gas gas spontan merek KTC yang satu set dengan holdernya langsung. Untuk pengereman, ini juga sudah di-upgrade menggunakan rem Brembo yang tipe radial, yaitu Brembo Corsa Corta yang RCS 19. Ini adalah master rem Brembo yang super kopinya. Dan untuk di bagian kirinya juga sama, menggunakan master rem Brembo Corsa Corta RCS 19 juga. Oke, kita lanjut lagi ke bagian depannya, yaitu bagian lampunya. Untuk bagian lampunya di sini sudah di custom, dan penasaran apa saja yang sudah di custom di bagian lampunya, nanti kita tanyakan langsung bersama ownernya. Lanjut lagi ke kaki-kaki depannya. Kita lihat dari bannya dulu. Untuk ban di sini menggunakan ban ori dari pabrikan atau dari dealernya langsung. Itu mereknya Federal FT297. Untuk ukurannya itu 110/80 ring 14. Untuk velgnya juga masih menggunakan velg orinya dari dealer, cuma sudah di repaint. Untuk disc brake-nya atau piringan cakramnya juga masih ori dealernya, cuman ini mirip seperti disc brake yang dijual di toko-toko modifikasi karena bentuknya yang sangat sporty. Di sini juga terpasang monel untuk as roda depannya. Untuk kaliper, ini menggunakan kaliper ori dari pabrikan motornya atau dari ori dari dealernya, yaitu menggunakan kaliper Nissin yang 2 piston. Ini sangat mirip dengan kaliper Nissin Samurai yang 2 piston yang banyak dijual di toko-toko modifikasi juga.
kita lanjut lagi ke bagian samping, yaitu di bagian kirinya. Di sini tutup filternya, filter udaranya sudah diganti menggunakan tutup filter yang smoke. Jadi ini sangat memudahkan untuk kita melihat kondisi dari filter udara yang ada di dalamnya, dan kita bisa dengan mudah untuk membersihkannya karena kita bisa langsung mengeceknya. Kita lanjut ke kaki-kaki belakang. Kita dari bannya dulu. Untuk ban di sini juga menggunakan ban ori dari dealernya, yaitu dengan ukuran 130/70 ring 13. Untuk velgnya ini juga sudah di repaint sama seperti yang di depan, masih menggunakan velg ori Hondanya. Dan untuk shock breaker di sini menggunakan shock breaker merek Ohlin dengan basic DBS premium. Dan lanjut lagi ke bagian spakbor atau dudukan plat belakangnya. Di sini menggunakan merek Yamaha yang sudah di custom. Dan kita lanjut ke bagian samping, yaitu di sebelah kanannya. Untuk pengereman kaliper belakang, kaliper belakangnya ini masih menggunakan kaliper ori dari dealer dengan merek Nissin yang single piston, tapi buat saya ini yang single piston, ukuran pistonnya sudah cukup besar. Dan untuk disc brake belakangnya ini juga masih menggunakan disc brake dari pabrikannya, cuman seperti yang saya bilang tadi, disc brake-nya ini sangat mirip dengan disc brake yang dijual di toko-toko modifikasi atau disc brake dari barang-barang aftermarket. Dan kita lanjut ke knalpotnya. Untuk knalpot di sini menggunakan knalpot DOS atau DOS muffler yang untuk cc 150 sampai 200 cc. Untuk bagian radiatornya di sini sudah, untuk tutupnya sudah diganti atau di custom lagi menggunakan tutup radiator yang jenis sarang tawon, dan juga ada tambahan sedikit di sini untuk menambah kesan sportinya. Ya teman-teman, itu dia tadi review kita tentang part-part yang terpasang di sepeda motor ini. Dan untuk lebih detailnya lagi, kita akan tanya langsung bersama pemiliknya. Halo Bli. Halo, Bli. Gimana kabarnya nih Bli? Baik. Astaga, sehat selalu ya. Ini bisa dikenalkan dulu Nama saya namanya? Michael, bisa sering dipanggil juga Dermit, kalau di Pincir juga. Oh, gabung tim juga nih? Ya, gabung tim juga. Udah berapa lama gabung di timnya? Mungkin sekitar 5 bulan lebih mungkin dari Pincir. Udah 5 bulan lebih di Pincir ya. Ini Pincir ini kan lokasinya di Beleng ya? Ya. Oh ya, untuk IG mungkin punya IG ya? Mungkin teman-teman nanti mau tanya-tanya seputar motornya, atau ada yang mau ngelamar motornya mungkin. Oh, untuk IG motornya bisa dicari di IG itu namanya Hitman Official, atau bisa di IG saya Dermit 89. Untuk IG-nya itu ya? Ya. Jadi teman-teman bisa langsung di follow nanti untuk IG motornya atau IG ownernya langsung. Oh ya Bli, makasih banyak sebelumnya untuk waktunya, sudah dikasih kesempatan untuk mereview sepeda motornya. Saya mau tanya-tanya sedikit. Ya. Ini Honda EDV ya? Ya. Ini EDV tahun berapa nih? Tahun 2019. Tahun 2019. Ya. Untuk tipenya? Tipe CBS. Tipe CBS-nya ya? Ya. Terus ini memilih Honda EDV-nya ini, kok bisa tertarik sama Honda EDV? Kan masih banyak lagi motor-motor metik yang lain, kayak misalnya NMAX gitu, XMAX atau PCX atau apa gitu. Mungkin menurut saya ADV ini lebih sporty dari depan sampai belakangnya, Ya. dan lebih cocok dengan bodi saya menggunakan motor ADV ini. Oh gitu, jadi Ya. untuk lebih mencocokkan ke bodi dulu, Ya. baru jadinya memilih motor ini gitu ya. Terus untuk spek mesinnya nih Bli, kira-kira masih ori dealer atau sudah dirubah Bli? Soalnya saya lihat dari bodinya kan sini udah banyak yang dibuka nih, kayaknya sering turun balap nih motornya. Kalau turun balap sih, ya, mungkin kalau turun balap tuh enggak sih, tapi kalau
gimana ya, mungkin main-main biasa doang. Kalau di mesin mungkin dibilang standar bubutan ya. Oh, cuma standar bubutan. Ya, untuk di kirian full dengan kawahara. Dari semuanya tuh punya kawahara langsung. Terus untuk di noken menggunakan noken D2 bubutan, menggunakan BRT dulu baru dibubut. Ya. Terus di pit clap menggunakan Moto One. Mungkin ada di coating juga, cuma naik sedikit sih untuk di mesin, dibubut cuma ya naik 59 mungkin dibilangnya. Terus di TB menggunakan TB32, mungkin segitu aja sih. Jadi bilangnya spek mesinnya sih standar bubutan gitu. Oh, cuma standar bubutan gitu. Ya, Jadi untuk kira-kira untuk top speednya itu bisa sampai tembus berapa kira-kira? untuk stop speed belum pernah belum saya pernah coba ya? karena ya paling jokinya aja gitu. Oh enggak, beli sendiri yang joki ya? Oh belum kira, berani itu. saya kira langsung beli yang jokiin gitu. Enggak. Berarti ini untuk kiriannya atau untuk CVT-nya full kawahara ya? Full kawahara. Berarti orinya diganti semua pakai kawahara. Iya. Kalau boleh tahu ini untuk apa namanya? Untuk rollernya ini gunakan berapa gram? Kalau di ADV itu dulu saya pernah menggunakan 12, cuman masih berat. Jadinya kalau di ADV untuk pengguna ADV yang mau pakai roller tuh yang lebih enak untuk balap atau untuk keseharian, mungkin menggunakan roller 10 gram top, semua 10 gram. Lebih enak menggunakan TDR atau merek Kawahara. Oh gitu jadinya ya? Iya. Berarti ngaruh juga untuk di Ngaruh juga. rollernya dia. Untuk speed CVT-nya pakai yang berapa? Menggunakan punya kecik Thailand yang dibeli dari ininya, orinya kecik Thailand punya. Yang 1005? Iya, 1005. Apa yang 1000? 1005. Berarti RPM-nya 1500 ya? Iya. Oh ya, ini mau tanya-tanya sedikit. Ya, kan udah di-upgrade. Ya semi-semi motor balap lah gitu Iya. ya. Apakah dapat restu dari orang tua atau gimana nih? Pasti udah ada stikernya dong sama Papa Dukun 100%. Berarti Pasti itu harus didukung 100% sama orang tua. Jadi biayanya full orang tua atau gimana nih? Enggak sih, itu dari saya sendiri, mungkin uang jajan atau saya juga membantu orang tua di restoran saya. Oh, punya restoran juga? Punya restoran. Nah, di dekat-dekat sini sih namanya Warung Tebing Asri juga. Oh, namanya Warung Tebing Asri. Iya. Oh, berarti sembari mencari uang jajan yang dikasih sama orang tua juga disisihkan buat memodifikasi sepeda Iya. motornya ini ya. Ini sudah didukung, dapat dukungan orang tua 100%. Oh ya, beli ini masih pelajar atau gimana beli? Saya masih pelajar, masih SMA kelas 2. Masih SMA kelas 2. Iya. Sekolahnya di mana nih? Di SMA 1 Singaraja. SMA 1 Singaraja. Tapi sekarang kan karena corona sekolah di rumah terus Ya, ya. daring dulu. Makanya gabut-gabut jadi motor balap motornya. Karena nggak ada kegiatan jadinya ngoprek mesin. Iya, ngoprek mesin ini motornya. Berarti dulu sepulang sekolah bantu ibu ke warung langsung, Iya. bantu orang tua ke warung langsung gitu untuk jualan gitu ya. Habis di motor aja jadinya uangnya gitu. Tidak teman-teman. Jadi teman-teman yang punya hobi balap jangan lupa juga untuk tetap membantu orang tua, karena doa dari orang tua atau dari seorang ibu itu sangat berarti buat teman-teman semua. Berkah orang tua. Berkah orang tua. Oke, kalau kita tahu segitu, oh ya, Li, saya mau tanya sedikit yang bagian lampu. Oh, Ini kan lampunya saya lihat nggak kayak orinya karena sudah full, kayak ada full LED gitu. Itu sudah di custom tuh ya? Ya udah di custom di bintang LED. Saya juga di customernya bintang LED juga. Oh, udah di custom di bintang LED. Iya. Itu udah diganti warna. Udah diganti warna, menggunakan remote juga di bagian alis, menggunakan warna, dibilang juga warna-warni. Terus untuk diamondnya warna merah dia. Itu diamondnya warna merah. Iya. Kira-kira tahu nggak beli jenis lampu apa yang digunakan, mungkin HID atau proyektor atau apa gitu? Lampu saya kurang tahu karena itu saya sudah serahkan dengan ke bintang LED saja. Oh, berarti udah langsung serahin sama ahlinya aja. Ya. Jadi terima beres gitu Udah ya. beres. Oke, Beli, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol kita. Nanti kita coba hidupkan dan memperlihatkan sedikit customan dari lampunya itu.
Mungkin teman-teman ada yang mau mengcustom lampunya juga, yang punya motor EDV bisa menginspirasi mungkin untuk mengcustom lampunya untuk teman-teman di rumah. Oke Bli, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan sekarang kita langsung hidupkan dulu mesinnya.